Baiklah, perkenalkan nama saya Nasia Ola Devianti. Di sini saya dari kelas pagi A1. Di sini saya akan membahas tentang uh, 3 review jurnal, yaitu ini berkelompok dengan teman saya yang namanya Meda Metolina Kunata. Di sini saya akan membahas untuk bagian pertama. Di sini perbandingan jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Baiklah, langsung saja saya untuk membahasnya. Perbandingan dari jurnal 1, jurnal 2, dan jurnal 3. Judulnya untuk jurnal 1, pengaruh motivasi disiplin kerja dan komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Distribusi Bali. Jurnal 2, pengaruh disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Hotel Matahari Terbit Bali Tanjung Benoa Nusa Dua. Jurnal ketiga, motivasi kerja, kompensasi, pengembangan karir terhadap kinerja pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Persamaan dari 3 jurnal di atas, yaitu ketiga artikel jurnal di atas berkenaan dengan pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan pengembangan terhadap kinerja karyawan. Perbedaannya, objek penelitian pada ketiga artikel jurnal tersebut berbeda. Dan pada artikel jurnal 1, objek penelitian adalah PT PLN Distribusi Bali. Pada artikel jurnal kedua adalah Hotel Matahari Terbit Bali Tanjung Benoa Nusa Dua. Pada artikel yang ketiga adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dan jumlah pada kata ketiga judul artikel jurnal di atas mengalami perbedaan. Judul artikel jurnal 1 mempunyai 13 kata, judul pada artikel jurnal 2 mempunyai 20 kata, dan judul pada artikel jurnal 3 mempunyai 16 kata. Tahun penulisan ketiga artikel jurnal di atas mempunyai perbedaan. Artikel jurnal 1 dipublikasikan pada tahun 2012, artikel jurnal 2 dipublikasikan pada tahun 2013, dan artikel jurnal 3 dipublikasikan pada tahun 2013. Latar belakang dari 3 jurnal di atas yaitu untuk jurnal pertama atau jurnal ke-1, setiap perusahaan harus profesional dalam mengelola sumber daya. Perusahaan sumber daya manusia atau SDM merupakan aspek terpenting dalam perusahaan di antara sumber daya manusia lainnya. Salah satu fungsi manajemen yang dipublikasikan dalam perusahaan adalah fungsi personalia. Menurut Helmi dalam wordpress.com, manajemen personalia adalah seni dan ilmu memperoleh, memajukan, dan memanfaatkan tenaga kerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dilaksanakan dengan berhasil. Kinerja karyawan secara langsung berpengaruh terhadap citra perusahaan di mata masyarakat luas. Usaha untuk bisa terus meningkatkan performanya adalah dengan memberikan motivasi bagi karyawannya. Atasan berperan penting untuk menumbuhkan motivasi bagi karyawannya karena jika diberikan dorongan baik secara moral maupun materi berupa tunjangan diharapkan dapat memacu dirinya untuk lebih meningkatkan hasil kerja. Memberikan pelatihan guna mengupgrade skill para karyawannya adalah salah satu contoh perusahaan memberikan motivasi non-materi yang hasilnya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Efek dari motivasi akan terasa jika karyawan siap untuk termotivasi dan diterapkan sesuai dengan kebutuhannya. Karenanya, efek suatu motivasi tidak hanya dapat dirasakan oleh seorang karyawan, namun juga berpengaruh bagi perusahaan. Dan latar belakang untuk jurnal kedua, perkembangan bisnis yang pesat, khususnya di bidang pariwisata, membuat persaingan semakin ketat untuk mempertahankan posisi perusahaan pariwisata Bali diperlukan strategi yang matang. Salah satunya yaitu karyawan mampu memberikan pelayanan dengan baik karena kinerja yang dimaksud berhubungan langsung kepada konsumen sehingga menjadi suatu nilai tambah untuk perusahaan pariwisata Bali. Suatu perusahaan dikatakan sukses apabila perusahaan mampu meningkatkan kinerja karyawan.
Menyatakan kinerja merupakan hasil kerja yang mampu diperoleh pekerja, sebuah proses manajemen, atau suatu organisasi secara keseluruhan, di mana hasil kerja tersebut dapat ditunjukkan buktinya secara nyata, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Kinerja karyawan dikatakan baik apabila karyawan mampu mengikuti standar kinerja yang telah ditetapkan perusahaan dengan baik. Untuk yang jurnal ketiga, sumber daya manusia merupakan salah satu penentu atau kunci kesuksesan dalam organisasi. Sumber daya manusia sendiri merupakan orang-orang yang memberikan kreativitas, tenaga, dan bukan kepada organisasi, dan bakat kepada organisasi. Hubungan timbal balik yang dilakukan organisasi adalah meningkatkan kinerjanya agar organisasi tersebut dapat mencapai tujuan bersama. Di balik tujuan bersama adanya keinginan individu untuk mendapatkan suatu keuntungan atau mengimplementasikan kompensasi yang dimiliki masing-masing individu secara maksimal. Hal ini disebabkan adanya keinginan atau kebutuhan yang harus dipenuhi di dalam kehidupan mereka. Kompensasi sendiri mempengaruhi bagaimana dan mengapa orang-orang bekerja pada suatu organisasi, bukan dengan organisasi lain. Artinya di sini pengusaha harus cukup peka atau kompetitif dengan beberapa jenis kompensasi untuk mempertahankan kinerja setiap individu di dalam organisasi. Pengembangan karir merupakan suatu proses yang terjadi pada individu dalam peningkatan kinerja sehingga mempengaruhi komitmen organisasi untuk menyediakan kualifikasi dan kemampuan serta pengalaman yang cocok ketika dibutuhkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Akan tetapi, masih banyak korban bencana belum mendapatkan pertolongan langsung. Untuk itu, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara didorong untuk mampu bekerja keras dan selalu siap apabila tiba-tiba terjadi bencana agar tempat-tempat yang terkena bencana dapat segera ditangani dengan cepat. Persamaan dari latar belakang tersebut adalah dari ketiga jurnal di atas terdapat data pendukungnya. Perbedaannya, penulis artikel jurnal 1 memaparkan setiap perusahaan harus profesional dalam mengelola sumber daya perusahaan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan aspek terpenting dalam perusahaan di antara sumber daya lainnya. Salah satu fungsi manajemen yang diaplikasikan dalam perusahaan adalah fungsi personalia. Penulis artikel jurnal 2 memaparkan untuk mempertahankan posisi perusahaan pariwisata Bali diperlukan strategi atau visi dan misi yang matang. Salah satunya yaitu karyawan mampu memberikan pelayanan dengan baik, karena kinerja yang dimaksud berhubungan langsung kepada konsumen, sehingga menjadi suatu nilai tambah untuk perusahaan pariwisata Bali. Suatu perusahaan dikatakan sukses apabila perusahaan mampu meningkatkan kinerja karyawan. Penulisan artikel jurnal 3 memaparkan sumber daya manusia merupakan salah satu penentu atau kunci kesuksesan dalam organisasi. Sumber daya manusia sendiri merupakan orang-orang yang memberikan kreativitas, tenaga, dan bakat kepada organisasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu bertugas memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan lain-lain. Akan tetapi masih banyak korban bencana belum mendapat pertolongan langsung. Untuk itu, pegawai dan penanggulangan bencana daerah Provinsi Sulawesi Utara didorong untuk mampu bekerja keras dan selalu siap apabila tiba-tiba terjadi bencana agar tempat-tempat yang terkena bencana dapat segera ditangani dengan cepat. Permasalahan penelitian. Untuk jurnal 1 dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah ada pengaruh yang signifikan secara simultan dari motivasi, disiplin kerja, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan? Yang kedua, apakah ada pengaruh yang signifikan secara
parsial dari motivasi, disiplin kerja, dan komunikasi terhadap kinerja karyawan. Yang ketiga, variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan. Untuk jurnal yang kedua maksud saya, rumusan masalah berdasarkan latar belakang yaitu memastikan adanya disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja berpengaruh signifikan secara simultan atau hipotesis awal, atau secara parsial atau hipotesis awal terhadap kinerja karyawan. Kemudian menentukan variabel yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk jurnal yang ketiga, masalah dari penelitian ini adalah menguji apakah motivasi kerja, kompensasi, dan pengembangan karir memiliki pengaruh terhadap kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Persamaannya dari permasalahan penelitian, di sini persamaannya ketiga penulisan artikel jurnal di atas merumuskan permasalahan penelitian dengan menggunakan kalimat pernyataan dan kalimat tanya. Perbedaan terletak pada penulis artikel jurnal 2, yaitu permasalahan dirumuskan dengan menggunakan kalimat pertanyaan. Demikian pembahasannya dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Meda Metolina Kunata. Perkenalkan, nama saya Meda Metolina Kunata, saya berasal dari kelas pagi 1. Di sini saya akan melanjutkan video dari teman saya, yaitu tujuan penelitian dari jurnal 1, yaitu penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh motivasi dan disiplin serta lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan baik secara simultan ataupun parsial, dan untuk mengetahui variabel yang berpengaruh lebih besar terhadap kinerja karyawan pada PT PLN Persero Distribusi Bali. Tujuan jurnal yang kedua yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh ketaatan atau keteraturan kerja, gaya kepemimpinan, serta pedoman atau semangat kerja pada kinerja karyawan Hotel Matahari Terbit Bali. Tujuan jurnal yang ketiga yaitu adalah untuk mengetahui pemahaman mengenai kinerja pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan membuktikan apakah motivasi kerja, kompensasi, pengembangan karir mempengaruhi sumber daya manusia atau kinerja pegawai. Selanjutnya, kajian pustaka atau landasan teori. Pada jurnal pertama, yaitu peningkatan kinerja karyawan memberikan dampak positif dalam mencapai tujuan perusahaan, maka oleh sebab itu, manajemen harus mempelajari sikap dan perilaku para karyawan dalam perusahaan tersebut. Menciptakan kinerja karyawan yang baik adalah tidak mudah, karena kinerja karyawan dapat tercipta apabila variabel-variabel yang mempengaruhinya seperti motivasi, disiplin kerja, dan komunikasi dapat diakomodasikan dengan baik dan diterima oleh semua karyawan di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Landasan teori yang kedua yaitu jurnal kedua, kunci dari penelitian ini adalah aspek-aspek atau disiplin kerja, gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja. Penting yang dimiliki kinerja karyawan, baik buruknya kondisi kinerja perusahaan mempengaruhi terciptanya keuntungan perusahaan. Murni tahun 2007, menurut Iriani 2010, kedisiplinan karyawan mutlak diperlukan agar seluruh aktivitas yang sedang dan akan dilaksanakan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan, sehingga secara otomatis karyawan tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan perusahaan. Kajian pustaka atau landasan teori yaitu jurnal ketiga, menurut Ardana dan kawan-kawan tahun 2015 halaman 5 menyatakan manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif dan efisien melalui kejadian perencanaan, penggerakan, dan pengendalian suatu nilai yang menjadi kekuatan manusia untuk menciptakan tujuan. Sedangkan motivasi yaitu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau pada hakikatnya ada secara internal dan eksternal yang dapat positif atau negatif. Untuk mengarahkannya sangat bergantung kepada ketergantungan sang manajer. Selanjutnya yaitu persamaan dari
ketiga jurnal ini, yaitu penulisan artikel jurnal pertama, artikel kedua, dan artikel ketiga menggunakan teori motivasi disiplin kerja dan kinerja karyawan. Sedangkan perbedaannya tidak ada perbedaan dari ketiga jurnal di atas. Ada menjelaskan kerangka pemikir dan hipotesis dalam kajian pustakanya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Pada jurnal pertama, responden penelitian ini adalah karyawan sebanyak 144 orang. Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer yang berupa hasil wawancara, observasi secara langsung, dan kuesioner yang disebarkan kepada responden, dan data sekunder berupa diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen yang ada dalam perusahaan, seperti sejarah singkat, jumlah karyawan, gambaran umum perusahaan, dan struktur organisasi. Pada jurnal kedua, metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode sensus dan dengan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif, bertujuan menentukan lebih dari satu variabel. Pengambilan data dilakukan dengan cara data primer dan data sekunder. Data primer dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan kuesioner, sedangkan data sekunder yaitu mengambil data dokumen-dokumen yang sudah ada di dalam perusahaan atau gambaran umum struktur organisasi. Jurnal ketiga, jenis penelitian ini menggunakan metode asosiatif, yaitu untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, kompensasi, dan pengembangan karir terhadap kinerja pegawai dengan menggunakan analisis kuantitatif. Kemudian menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer diperoleh melalui kuesioner atau simple random sampling oleh responden 44 dari 79 orang. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen, buku-buku, atribel penelitian terdahulu, internet, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu persamaan dari ketiga jurnal di atas, yaitu metode penelitian jurnal di atas menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Perbedaannya di sini tidak ada. Selanjutnya hasil penelitian dari jurnal pertama, yaitu keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor anggotanya dalam melakukan fungsinya masing-masing. Faktor yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja dari anggota organisasi adalah kinerja karyawan yang dimiliki. Dalam penelitian ini, faktor yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan adalah motivasi. Hasil penelitian ini dilakukan oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Narmodo dan Witji, Bahmasari, dan Supraitno. Nur Cahyo mengatakan bahwa motivasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, jurnal yang kedua, dikatakan hasil uji validitas dan uji rehabilitas dinyatakan valid dan memenuhi syarat. Dikatakan valid karena koefisien korelasi dengan butir skor total lebih besar dari 0,30 dan dikatakan memenuhi syarat karena nilai Krobit alfanya untuk setiap variabel lebih besar dari 0,6. Variabel disiplin kerja atau X1, variabel gaya kepemimpinan atau X2, dan variabel motivasi kerja atau X3 dinyatakan memberikan nilai pengaruh yang positif terhadap kinerja karyawan atau Y. Nilai koefisien X terhadap Y yaitu X1 sama dengan 0,298, X2 sama dengan 0,418, dan X3 0,332. Disiplin kerja yang gaya kepemimpinan yang motivasi kerja dinyatakan secara simultan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. F terhitung sama dengan 149,712 lebih besar daripada F tabel sama dengan 2,72 yang berarti HO atau hipotesis awal ditolak.
Sedangkan jurnal yang ketiga mengatakan hasil analisis bahwa secara simultan variabel bebas atau motivasi kerja, kompensasi, pengembangan karir memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat atau kinerja pegawai. Dikarenakan F hitung lebih besar dari F tabel dan dari tingkat signifikan yang lebih kecil yaitu 0,000 lebih besar dari 0,05. Sehingga dari data ini dapat dilihat bahwa kinerja pegawai secara signifikan dipengaruhi oleh motivasi kerja, kompensasi, dan pengembangan karir. Motivasi kerja atau X tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai karena tidak signifikan dan ditunjukkan lebih besar dari 0,05 yaitu 0,413. Hasil ini menunjukkan bahwa masih kurangnya motivasi kerja pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini bertolak belakang oleh hasil penelitian Gusnita tahun 2012 dan dalam penelitiannya menyatakan bahwa motivasi memberi pengaruh terhadap kinerja karyawan. Sekian video yang dapat kami buat dari perbandingan ketiga jurnal ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat.